Ini adalah video ke-6 dari serial tutorial Microsoft Excel. Kalian bisa cari video-video serial Microsoft Excel yang lainnya di playlist yang berjudul Tutorial Microsoft Office Excel di channel ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai menu permissions. Jadi menu permissions ini fungsinya untuk menjaga dokumen Excel dari diedit oleh orang yang tidak berhak. Semisal memberikan password, memproteksi sel, memproteksi sheet yang ada, membuat tanda tangan digital, dan lain-lain. Bila saya tekan menu Protect Workbook, maka tampil beberapa menu. Yang pertama adalah menu Mark as Final. Fungsinya yaitu menjadikan dokumen ini menjadi file dokumen yang sudah versi final. Jadi orang yang membuka dokumen ini itu cuman bisa membaca doang, tidak bisa ngedit. Nah, hanya saja kelemahan proteksi ini yaitu gampang sekali dilepas, ya. Tidak begitu kuat. Langsung saja saya praktekkan contoh penggunaannya. Pertama, klik Mark as Final. Lalu akan ada dialog box yang muncul untuk mengkonfirmasi. Tinggal tekan saja OK. Lalu muncul lagi dialog box yang lain. Tinggal di OK aja. Ya, sudah. Penggunaannya cuman seperti itu. Nah, kalau kita cek dokumennya, maka sudah tidak bisa diubah-ubah lagi dokumennya. Mau ngetik apa aja sudah nggak bakalan keluar gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa proteksi ini tidak terlalu kuat karena gampang sekali dilepas proteksinya. Ya, caranya gimana? Ya, cukup klik Edit Anyway ini di sini. Ya. Ini proteksinya sudah lepas. Ya. Namanya juga cuma ditandai sebagai dokumen final aja kan. Ya, namanya ditandai ya kadang-kadang gampang dihilangin tandanya begitu. Oke. Langsung saja kita bahas menu selanjutnya. Ya. Klik File, klik Protect Workbook, klik Encrypt with Password. Nah, baca namanya saja sudah ketahuan fungsinya kan. Jadi menu ini, menu Encrypt with Password, fungsinya itu buat nambahin password dokumen Excel, alias memproteksi dokumen ini dengan password. Nah, kalau ini proteksinya cukup kuat, ya. Jadi cara kerja dari menu ini itu kalau mau buka dokumen, ya. Kalau mau buka dokumen ini, kita harus masukkan passwordnya dulu. Kalau passwordnya salah, maka dokumennya nggak bisa dibuka, ya. Nggak bisa dibuka. Kalau passwordnya benar, baru bisa dibuka, ya, baru bisa kelihatan isinya. Langsung saja saya praktekkan cara penggunaannya. Oke, saya klik Encrypt with Password. Nah, muncul jendela baru seperti ini. Tinggal ketik aja password yang mau digunakan, ya. Password yang mau digunakan untuk buka dokumen ini nanti coba ketik dulu, ya. Saya ketik. Setelah selesai, klik OK. Atau bisa juga tekan Enter. Jadi boleh tekan Enter, boleh juga klik OK, ya. Sama saja fungsinya. Oke, selanjutnya ulangi lagi. Artinya masukkan lagi passwordnya yang tadi dimasukkan, ya, untuk mengkonfirmasi. Setelah itu, klik OK atau tekan Enter pada keyboard. Boleh OK, boleh Enter. Ya, sudah. Jadi penggunaannya cuma seperti itu saja. Ya, langsung saja kita buktikan bareng-bareng, ya. Pertama saya close dulu dokumennya, ya, untuk membuktikannya. Kemudian saya buka lagi dokumen yang tadi. Nah, kelihatan kan? Ya. Muncul jendela baru yang meminta saya untuk memasukkan passwordnya. Ada tulisannya itu kan? Contoh dokumen 1.xls is protected. Nah, artinya saya harus masukkan dulu kan, dokumen ini terproteksi oleh password gitu. Oke, saya masukkan dulu passwordnya, ya. Nah, setelah itu klik OK atau tekan Enter kayak tadi. Nah, kalau passwordnya benar, nah, dokumen ini langsung bisa kebuka, langsung bisa terlihat isinya. Itu. Sekarang pertanyaannya,
cara mengembalikannya agar tidak lagi ada passwordnya gimana? Nah, ngilangin passwordnya tuh gimana? Ya, caranya gampang. Tinggal klik file, klik protect workbook, klik encrypt with password. Nah, tinggal hapus saja bunder-bunder hitam ini semuanya. Ya, hapus passwordnya. Boleh tekan del, boleh tekan backspace juga boleh. Ya terserah kalian mau pakai yang mana ya. Pokoknya dihapus saja. Setelah selesai klik OK. Sudah nggak ada passwordnya berarti. Oke, gampang sekali. Ya. Oke ya. Saya bahas menu selanjutnya, yaitu menu Protect Current Sheet. Nah, menu ini itu fungsinya untuk memproteksi sheet yang saat ini sedang dibuka. Sebelum saya kasih contoh, coba kita lihat dulu dokumennya ya. Nah, lihat, saya sedang membuka sheet yang mana? Lihat, nah, saya sedang membuka sheet yang ini. Nah, coba diingat-ingat ya. Nah, ini sheet yang mau saya proteksi, biar nggak ada yang bisa ngubah-ubah isinya. Oke, langsung aja ya. Klik file, klik protect workbook, kemudian klik protect current sheet. Nah, muncul jendela baru seperti ini. Nah, perlu dipahami, ya, ini yang dicentang itu yang nggak mau diprotek. Ya. Nah, sedangkan yang nggak dicentang itulah yang mau diprotek. Gitu. Nah, karena semuanya mau saya proteksi, termasuk biar nggak bisa diklik nanti, maka semuanya saya ilangin centangnya. Nah, ini terserah kalian ya, yang mana aja yang mau diproteksi dan mana saja yang nggak mau diproteksi. Kalau udah nanti ya silahkan tentukan sendiri gitu. Setelah selesai, klik OK atau tekan Enter pada keyboard. Oke? Ya, sekarang kita buktikan bareng-bareng. Coba saya klik di sini, ya, di sheet yang tadi saya proteksi ini. Ya, nggak bisa kan? Ketika saya klik di sini, ya, maka tidak ada respon apapun ya, dari sheet ini. Ya, nggak bisa diklik lah, katakan begitu. Nah, diklik saja nggak bisa, apalagi diedit kan begitu. Nah, udah nggak bisa. Gitu ya. Ini juga perlu kita semua pahami ya, karena yang diproteksi itu cuma sheet 3, maka sheet yang lainnya itu masih bisa diedit ya. Jadi cuma sheet yang ini doang yang nggak bisa diedit, kecuali kalau sheet yang lain juga diproteksi, itu lain lagi ceritanya kan itu. Nah, gimana cara mengembalikan ke kondisi semula biar nggak tadi ya, gimana caranya menghilangkan proteksinya gitu ya? Caranya gampang juga, cukup ulangi yang tadi. Klik tab file menu, klik tab menu file, lalu di bagian permissions ini cari tulisan unprotect ya. Tinggal klik saja tulisan itu. Nah, selesai. Sekarang proteksinya sudah hilang. Tuh. Selanjutnya menu Protect Workbook Structure. Nah, menu ini itu fungsinya untuk memproteksi struktur dari dokumen Excel yang sedang dibuka. Ya, secara khusus ya, proteksinya itu cuman berfungsi untuk menolak akses untuk menambahkan sheet baru. Ya, secara khusus seperti itu. Jadi nggak bisa menambah sheet baru dan juga tidak bisa mengubah nama sheet, nggak bisa juga menghapus sheet yang sudah ada gitu. Ini seputar sheet aja ya. Jadi selain itu masih bisa dilakukan gitu. Contoh merubah isi dokumennya, lah itu masih bisa ya. Yang nggak bisa itu cuman menambah sheet baru, merename sheet dan menghapus sheet, itu aja. Oke ya, langsung saya praktekkan. Pertama,
klik menu Protect Workbook Structure. Lalu akan muncul jendela baru. Ya, langsung saja ketik passwordnya. Silakan ketik passwordnya. Kalau pengen dikasih password boleh. Kalau nggak pengen dikasih password ya abaikan aja, nggak apa-apa. Nah, langsung klik OK juga bisa gitu. Sudah begitu saja penggunaannya. Sekarang coba saya cek. Nah, kalau saya klik kanan di bagian sheet, maka menu yang tampil itu cuman sedikit doang. Artinya sedikit doang menu yang bisa diakses gitu. Sedangkan menu yang semisal merenam sheet ya. Sedangkan menu merenam sheet, mendelete sheet dan menambah sheet ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya karena tadi kan sudah diproteksi ya. Cara mengembalikannya ke kondisi semula alias mengunprotect-nya juga mudah ya. Cukup ulangi lagi kayak tadi ya. Nah, klik tab menu file, kemudian pilih menu Protect Workbook di bagian permissions. Lalu klik menu yang tadi itu ya, menu Protect Workbook Structure. Selesai seperti itu nanti proteksinya sudah hilang. Tuh, selanjutnya menu Restrict Permissions by People. Restrict Permission by People, memberi batasan izin kepada orang. Di sini ada keterangan grant people access while removing their ability to edit, copy, or print. Memberikan akses kepada orang lain untuk bisa melihat dokumen ini, namun menghapus kemampuan mereka untuk mengedit, mengcopy, atau mencetak dokumen ini. Jadi artinya, menu ini fungsinya untuk memberikan batasan kepada orang lain dalam hal mengakses dokumen ini. Kalau saya centang bagian unrestricted access, maka artinya semua orang boleh mengakses dokumen ini tanpa batasan. Ya. Artinya ya masih punya akses penuh untuk ngedit, ngopi, dan mencetak dokumen ini. Nah, kalau saya centang bagian restricted access, itu artinya semua orang cuma bisa melihat isi dokumen ini aja, tanpa bisa mengedit isinya gitu, tanpa bisa mengcopy isinya, dan juga nggak bisa mencetak dokumen ini. Itu ya. Selanjutnya menu yang paling bawah itu manage credentials, artinya kelola kredensial. Kredensial itu kalau menurut KBBI ya adalah sertifikat. Ya. Jadi menu ini fungsinya untuk mengelola sertifikat. Gitu. Kalau saya klik di menu ini maka akan muncul tampilan. Ya. Kalau saya klik di menu ini maka akan muncul tampilan yang meminta saya untuk login dulu ke akun Microsoft. Nah, untuk kalian yang pengen menggunakan menu ini ya silahkan bisa bikin dulu akun Microsoft-nya, kemudian lanjutkan login, lalu ikuti aja instruksi selanjutnya gitu. Ya, cukup. Kemudian yang terakhir adalah menu add a digital signature. Gimana cara bacanya ya? Add a digital signature lah, begitu aja nggak apa-apa ya. Ya silahkan dibenerin sendiri. Nah, menu ini ya, digunakan untuk membuat tanda tangan digital ya, yang tujuannya untuk menunjukkan siapa pembuatnya atau siapa yang bertanggung jawab atas dokumen ini. Itu cukup ya. Jadi seperti itu ya, membuat tanda tangan digital. Cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.